Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Tiara Indah dari Disbintal TNI Angkatan Darat. Saya undang untuk berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan takhta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita teguhkan ibadah kita dengan votum dan salam. Demikianlah masing-masing berkata dalam hatinya seraya mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing ibadah kita yang terambil dari Markus 10 ayat 43 sampai dengan 45. Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari di dalam Tuhan, dengan penuh penyesalan dan rasa malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami Sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah faham dan perselisihan, pementingkan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 13. Demikian, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, berdasarkan firman tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. syukur kepada Allah. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekarang marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan diri dalam bacaan dan berita firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari bacaan Yesaya pasal yang ke-50. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari lepas hari Engkau telah menolong kami, memimpin hidup kami, dan kami merasakan bahwa kami senantiasa mendapatkan kasih Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah boleh mengumpulkan kami, keluarga lepas keluarga, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau telah mendengar segala puji-pujian yang telah kami naikkan bersama dengan keluarga kami. Biarlah segala pujian kami mulai sampai di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum. Engkau juga telah mendengar segala penyesalan hati kami dan niat kami untuk bertobat. Kini ya Tuhan, di kebaharuan hidup Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menolong kami, mengarahkan hidup kami kembali melalui berita firman-Mu. Kami telah membuka Alkitab kami, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang kami baca dan renungkan saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajamkan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan.
Leadership. Suatu kata yang sering terdengar belakangan ini dan banyak dibuatkan seminar-seminar tentang dia. Tetapi pernahkah saudara mendengar tentang servanthood atau kehambaan? Pernahkah saudara mendengar diselenggarakannya seminar tentang kehambaan? Tentu sama seperti saya, kita belum pernah mendengarnya. Mengapa saudara? Karena kata leaders atau pemimpin cukup menggelitik ego setiap orang, sehingga mempunyai banyak nilai jual. Kata leaders sepertinya mempunyai kelas tersendiri, apalagi jika ditambahi dengan kata spiritual atau rohani, sehingga menjadi kepemimpinan rohani. Tentu nilainya lebih tinggi lagi. Banyak orang berusaha memperebutkan posisi pemimpin rohani. Namun saudara, sangat amat disayangkan, semangat untuk menjadi hambanya jauh lebih kecil. Padahal Yesus tidak banyak berbicara tentang kepemimpinan, namun ia berbicara banyak soal kehambaan. Tadi dalam nats pembimbing kita jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai dengan 45. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, gereja Tuhan dewasa ini perlu merenungkan apa yang dikatakan oleh seorang doktor Edmund. Dia mengatakan begini, tugas kita adalah mendidik hamba-hamba. Adalah tugas Tuhan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin. Namun saudara, ternyata kita kurang suka jika disekolahkan hanya untuk menjadi hamba. Dan itu pun terjadi di sekolah-sekolah teologi atau sekolah-sekolah Alkitab, yang umumnya mereka sebenarnya mempunyai cita-cita untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi yang dibayangkan oleh mereka adalah seperti seorang pemimpin, bukan seperti seorang hamba atau pelayan. Kalau prestasi mereka baik, maka mereka akan menjadi pemimpin wilayah, pemimpin daerah, dan tidak mustahil mereka akan menjadi pemimpin nasional. Saudara, tema renungan kita, pemimpin yang berintegritas. Integritas bahasa Latinnya itu integer, itu berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah integer. Apa itu integer? Integer adalah sikap yang teguh, yang mempertahankan prinsip, tidak mudah digoyahkan, bahkan tidak mau korupsi. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Jadi kalau dikatakan pemimpin yang berintegritas, maka akan menjaga kejujuran dalam bekerja. Karena hasil akhir semuanya akan mempengaruhi apa? Tindakan anak buahnya. Seorang pemimpin yang berintegritas ialah orang yang taat kepada aturan. Menjadi pemimpin yang berintegritas adalah
taat pada peraturan yang berlaku hingga akhirnya menjadi teladan bagi orang lain. Saudara, ada sebuah kisah yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat, seorang jenderal bernama George Washington. Saat itu, saat perang kemerdekaan Amerika Serikat, ada sebuah gerobak bermuatan penuh terperosok ke dalam lumpur. Beberapa orang prajurit mendorong gerobak itu dengan sekuat tenaga agar bisa keluar dari lumpur itu. Berkali-kali mereka mendorong gerobak itu dengan pimpinan seorang kopral. Dikomandai oleh seorang kopral. Kopral itu mengatakan, ayo dorong, ya cepat dorong. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, pokoknya pada hitungan ketiga saudara kalian semua dorong, begitu kan. Berkali-kali kopral itu memberi komando. 1, 2, 3 didorong, hanya tinggal sedikit aja. Gak bisa naik. Beberapa menit kemudian saudara, seorang penunggang kuda lewat dan ia segera turun dari kudanya dan ia tersenyum kepada sang kopral dan kepada prajurit yang ada di dalam lumpur itu. Tanpa banyak komentar, pria berkuda itu turun ke dalam lumpur dan membantu para prajurit mendorong gerobak tersebut. Saudara, karena ada tambahan 1 tenaga, maka gerobak itu dapat dikeluarkan ketika dikatakan 1, 2, 3, lihat. Karena ada 1 lagi tenaga, maka gerobak itu bisa keluar dari kubangan lumpur. Kemudian saudara, pria penunggang kuda tersebut memberikan salam kepada semua prajurit yang telah mendorong gerobak itu. Dan tidak lupa juga dia menghampiri sang kopral yang ada di atas sejak tadi, yang berdiri menonton. Dan ia memberikan salam kepada kopral itu dengan berbisik begini, "Kopral, lain kali jika Anda memerlukan bantuan saya, jangan sungkan-sungkan memanggil saya. Nama saya George Washington." Kira-kira kalau saudara adalah kopral itu bagaimana kira-kira mukanya? Wajah kopral itu berubah menjadi pucat. Bayangkan kopral ke jenderal. Jenderal aja mau turun, ya kan? Dia hanya kopral, tapi dia hanya memberikan komando. Kopral itu pucat, lalu dia berdiri, dia katakan, siap jenderal. Takut dia. Kemudian Jenderal George Washington itu menaiki kudanya lagi dan segera berlalu. Para prajurit masih berdiri di lumpur berdecak kagum atas teladan yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat itu. Saudara, model kepemimpinan yang saat ini dibutuhkan bukan kepemimpinan seperti Hitler yang memimpin dengan mendikte, memaksa dan menekan orang lain. Bukan. Pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang bersahaja, yang memberikan teladan, ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah kamu menjadi pelayan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesamanya. Saudara,
Inilah yang dikatakan oleh Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menjadi bacaan kita tadi. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 merupakan bagian dari kitab Deutero Yesaya yang ditulis oleh siapa? Oleh murid Yesaya di pembuangan, dengan meminjam nama serta pengaruh Yesaya sebagai legitimasi dan otoritas berita yang ia sampaikan. Istilah ebed, istilah hamba, berasal dari kata yang mengungkap ide tentang kerja. Kata ini juga menunjukkan adanya hubungan yang khusus antara si hamba dengan sang tuan, dengan majikan. Ebed Yahweh, seorang hamba selalu menjadi milik majikannya. Itu bisa saja ia menduduki tempat yang terhormat, misalnya seperti apa? Seperti Yusuf, ya kan? Yusuf kan seorang hamba, tetapi dia diberikan tempat terhormat oleh Potifar, ya kan? Posisi yang tinggi dalam pekerjaannya, bahkan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Tetapi bagaimanapun ia, walaupun dia sudah memimpin dan menjadi raja, ya kan? Menjadi penguasa daerah itu karena diberikan otoritas oleh majikannya, tetapi ia tetap milik majikan atau tuannya. Sehingga ketika dia bersalah, apa yang dilakukan oleh raja? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Pemimpin ebed menjadi properti majikan atau tuannya. Tuannya bisa saja berlaku semaunya dia. Saudara, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ini mengungkapkan bagaimana ketaatan hamba di tengah-tengah penderitaan. Pada ayat 4 dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Kata Ibrani murid, limudin, dari kata kerja lamat, mengajar, membiasakan. Tekanannya bukan pada pengajaran intelektual seperti di sekolah, tapi latihan dalam hal sikap, terutama melawan terhadap kejahatan. Meskipun orang tua dan orang bijaksana mempunyai tugas mengajar, tetapi kata ini lebih sering digunakan dalam hubungannya dengan apa? Dengan Tuhan yang mencakup keseluruhan hidup orang percaya. Jadi dikatakan lidah seorang murid, maksudnya bukan murid yang ada gurunya sesama, bukan, tetapi muridnya Tuhan. Seorang murid dilatih menggunakan lidah dan telinga dengan bijak. Lidah seorang murid bagaikan pedang yang tajam, sehingga perkataannya didengar seperti firman Allah sendiri yang menyemangati orang-orang yang lemah, yang letih lesu. Seorang murid menggunakan telinga untuk mendengar, sehingga mereka tidak melawan saat mengalami penderitaan. Penderitaan seperti apa? Menghadapi orang yang melakukan kekerasan dan memukul punggung, merebut, mencabut jenggot dan meludahi mukanya. Ketaatan seorang murid, hamba Tuhan, ditunjukkan seperti dikatakan pada ayat yang ke-6. Aku memberikan punggungku. Jadi seorang murid adalah orang yang taat pada kehendak sang guru, sang pengajar. Taat pada siapa? Dalam hal ini taat kepada Tuhan. Apalagi saudara, kalau dibaca seluruhan ayat 6 dikatakan janggut. Bahkan janggut. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Apa? Janggut adalah tanda kepriaan seorang laki-laki di Timur Tengah. Seperti hanya meludahi muka. Mencabut janggut seorang laki-laki di Timur Tengah berarti menghukum atau menghina dan mempermalukan.
Orang yang diperlakukan demikian dengan sengaja sedang dipermalukan dan direndahkan. Dan ketika hal itu terjadi, maka semua orang bahkan dirinya menganggap bahwa Allah sedang meninggalkannya. Apa artinya? Dari ayat 6 ini kita melihat bahwa hamba Tuhan tidak memberontak terhadap Tuhan. Tuhan menghajar dia, tetapi sebaliknya memberikan punggung dan pipinya. Sikap ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali oleh hamba Tuhan yang taat. Seorang pemimpin adalah orang yang taat kepada tuannya, kepada Tuhannya. Sikap yang luar biasa. Ia tidak melawan kekerasan dengan kekerasan. Mengapa? Karena ia yakin bahwa tindakan kekerasan yang dialami, tindakan kekerasan yang ia terima tidak berasal dari Allah, melainkan sebaliknya Allah menolong dan membela hambanya. Saudara, kita sekalian adalah pemimpin. Seorang bapak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Seorang ibu menjadi pemimpin bagi anak-anak dan mungkin asisten rumah tangganya. Dan mungkin juga dalam profesi kita, di tengah profesi kita, dalam bisnis kita, ada anggota, ada anak buah yang kita pimpin. Tapi saudara, sering disadari atau tidak, dalam melakukannya, dalam menjalaninya, kita sebagai seorang pemimpin sering menggunakan double standar. Apa itu double standar? Misalnya begini, sebagai bapak kita sangat marah melihat anak kita merokok. Lalu kita menegur anak kita yang sedang merokok. Nak, kamu tidak boleh merokok. Jawab nggak anaknya? Anaknya jawab, Bapak kan juga merokok. Bapaknya jawab nggak? Jawab. Saya kan sudah dewasa. Saya kan bisa cari uang sendiri. Sedangkan kamu masih anak-anak. Padahal jelas tidak boleh merokok. Kalau larangannya tidak boleh merokok kan sebenarnya bukan hanya untuk bapak, bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk bapaknya. Misalnya, lain yang lagi, seorang guru, dia menegur anak muridnya yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Bahkan dimarahi, dihukum. Sekarang udah jam berapa ini? Kan gitu. Tapi suatu kali guru tersebut pun terlambat. Pak, kok Bapak terlambat? Bu, kok Ibu terlambat? Oh, saya kan ngajar di jam kedua. Ya kan? Mau jam keberapa kek, namanya jam kerja ya. Guru mestinya datang pagi, kan begitu. Apalagi? Oh, anggota jemaat juga suka begitu. Kamu kok kemarin gak ke gereja? Ya kan? Mentang-mentang dia habis ke gereja. Minggu berikutnya, sepulang orang yang ditegur itu pulang dari gereja, naik mikrolet, ketemu sama orang yang negur toh. Lah, ditanya, Bu, kok Pak, kok gak ke gereja? Saya baru pulang arisan. Ya, sama juga ya kan? Sama doang. Double standar, kita sering menggunakan apa? Double standar. Kalau kita pergi ke kantor, kalau kita pergi ke kerja, kita takut banget apa? Terlambat. Karena apa? Dipotong ongkosnya.
ya kan? Tapi kalau kita datang ke gereja, nggak takut tuh terlambat. Karena apa? Nggak ada hukumannya, nggak kelihatan hukumannya, kan begitu. Pendeta kan nggak hukum suruh push up, ya kan? Pendeta nggak hukum suruh apa, kan nggak. Apalagi kalau tentara terlambat apel, waduh, kan suruh push up dia. Itu masalahnya. Kita suka memakai double standar. Saudara, kita adalah pemimpin. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang dimana kata dan perbuatannya itu sejalan. Saat ini saudara, dunia membutuhkan orang-orang yang tidak bisa dibeli. Dunia membutuhkan orang-orang yang perkataannya bisa diandalkan. Dunia membutuhkan orang yang lebih menghargai karakter daripada kekayaan atau kenyataan. Butuhkan orang-orang yang mempunyai pendapat sendiri dan berkemauan keras. Dunia membutuhkan orang yang lebih besar daripada jabatannya. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak gentar untuk mengambil resiko. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak kelihatan individualitasnya dalam kumpulan massa. Dunia membutuhkan orang yang jujur terhadap soal-soal yang kecil maupun yang besar. Dunia membutuhkan orang yang tidak mengadakan kompromi dengan yang jahat. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu karena tiap orang juga melakukannya. Dunia membutuhkan orang-orang yang setia kepada kawan-kawannya dalam keadaan susah dan senang. Dunia membutuhkan orang yang tidak percaya bahwa kelicikan, keras kepala, dan tipu muslihat adalah cara-cara untuk mencapai sukses. Atau takut untuk berpegang pada kebenaran meskipun tidak populer. Dan dunia membutuhkan orang yang dapat berkata tidak dengan tegas meskipun seluruh dunia berkata ya untuk hal kebenaran dan keadilan. Itulah integritas. Marilah saudara, kita taat pada kehendak Tuhan. Karena itulah yang dikehendakinya sebagai hamba Tuhan yang taat, sebagai murid yang memiliki lidah yang terampil dan pendengaran yang tajam, mendengar suara Tuhan dan melakukan atau mengatakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rotinya. Saudara, mari kita berdiri bersama dengan umat di segala abad dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk firman yang boleh kami terima daripada-Mu, yang mengarahkan hidup kami untuk menjadi orang yang dengar-dengaran terhadap Tuhan, untuk kami taat dan memiliki integritas dalam menjalani kehidupan. Biarlah Tuhan, apa yang kami ucapkan seturut dengan apa yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan adalah buah dari ucapan dan ungkapan iman kami kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan ketika kami melakukannya, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami melakukannya, biarlah rumah tangga kami menjadi teladan bagi banyak orang. Ketika kami melakukannya, biarlah kami juga menjadi teladan dimanapun kami berada bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Olehnya kami mohon Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan firman seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati keluarga kami di tengah kebersamaan kami dalam ibadah kami minggu ini. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan beroleh damai sejahtera-Mu, dan firman yang telah kami dengar boleh menuntun hidup kami. Tuhan, tolong keluarga kami, biarlah Engkau menolong kami dalam setiap persoalan hidup yang kami alami. Berilah solusi ya Tuhan. Hikmat-Mu kiranya menyertai kami sehingga kami selalu menemukan solusi dari setiap tantangan persoalan yang kami hadapi. Oh Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, niat jahat orang lain, bahkan sakit penyakit. Dan kami mohon juga Engkau menolong kami untuk terhindar dari bahaya COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi di negara kami. Bahkan bukan hanya negara kami tetapi mendunia. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah jaga kami sekalian dari bahaya COVID-19. Mampukan kami untuk berinteraksi dengan menerapkan protokol kesehatan seperti yang diamanatkan oleh pemerintah kami. Berikan kami ketaatan dalam melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan para tenaga medis yang saat ini terus bekerja untuk menangani bahaya COVID-19 ini. Para pasien, bahkan mereka yang bekerja di rumah sakit, cleaning service, juga mereka yang terlibat untuk memandikan jenazah. Semua Tuhan, kiranya Engkau jagai mereka, Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kekuatan-Mu, dan Engkau tetap jagai kesehatan mereka. Kembalikan mereka ke rumah keluarga mereka masing-masing dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam menangani bahaya COVID-19 ini, pandemi ini Tuhan. Tolong Tuhan, pemerintah kami dengan hikmat-Mu biarlah dapat mengentaskannya. Berbagai persoalan yang terjadi di bangsa ini, biarlah Engkau berikan kemampuan pemerintah kami untuk menyelesaikannya, untuk mengentaskannya. Terima kasih Bapa, gereja-gereja-Mu yang saat ini masih prihatin dengan melakukan ibadah secara live streaming ataupun daring. Tuhan tolong supaya gereja-gereja-Mu pun dapat bersama-sama bersatu padu untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat-Mu, bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani, tetaplah kiranya Tuhan berkati, dan setiap gereja kiranya Engkau tetap hadir dalam menyelenggarakan ibadah. Terlebih-lebih mereka yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan berkatilah pekerjaan, tugas dan tanggung jawab serta pelayanan mereka, rumah tangga mereka. Inilah doa sembahyang kami, doa syafaat kami yang kami hanya panjatkan demi Kristus penebus Tuhan dan juru syafaat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kepadanya. Dan dengarkanlah nats Alkitab yang terambil dari Yunus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tergebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang adalah sumber kekuatan di dalam segala kehidupan kami. Sehingga sampai pada hari ini, Engkau telah memperkaya akan seluruh kehidupan kami dengan segala kecukupan. Untuk itu, berkatilah akan persembahan syukur kami ini, agar menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Dan berkatilah kami juga, serta pakailah hidup kami ini untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-24 sesudah Pentakosta 15 November 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan untuk seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya
untuk ambil bahagian aktif di dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum di dalam warta jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta, yaitu setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga dapat warga jemaat ikuti melalui kanal YouTube GPIB Silo pada setiap hari Rabu pada pukul 19.00. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi dan kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 11.00. Katekesasi pranikah saat ini diikuti oleh pasangan 1. Oleh pasangan Gary Louis Permana Sunaryono dengan Evi Setiawati. Kedua, pasangan Jason P. Lolong dengan Ruth Maranatha Florentin Tanamal. Dan yang ketiga, Ronald G. Tiwa dengan Christine Bahyu. Bidang pelayanan kategorial dan PPSDI. Pembinaan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayanan Pelkat PAPT pada hari kedua akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 November 2020 pada pukul 13.00 sampai selesai. Peneguhan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayanan Pelkat PAPT akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu pada pukul 9 pagi, yaitu pada tanggal 22 November 2020. Bidang pengembangan ekonomi gereja. Persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan dan syukur bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya dapat diberikan dengan cara 1. Dapat diantar langsung ke gedung dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah tersedia pada setiap hari Minggu. Kedua, persembahan melalui QR Code, barcode tertera pada layar dan warta jemaat. Dan yang ketiga, transfer melalui rekening BRI GPIB Silo Jakarta dengan nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. Diberitahukan bahwa Pendeta Yosef Aing sebagai Ketua Majelis Jemaat akan menjalani cuti tahunan pada tanggal 12 sampai dengan 19 November 2020, dan selama beliau menjalani cuti, maka tanggung jawab pelayanan diserahkan kepada Penatua Naimi Siregar selaku Ketua 1 PHMJ. Dan yang kedua, sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambil di gedung gereja Silo pada pukul 10 sampai dengan pukul 14.00 atau pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00
atau melalui korsek wakorsek masing-masing. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bahagian di dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pelayan firman yang telah disampaikan pada ibadah pada pagi hari ini oleh Ibu Pendeta Tiara Indah dari Disbintal TNI Angkatan Darat, serta para presbiter, baik penatua maupun diaken yang telah bertugas di ibadah pada pagi hari ini, serta pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah pada pagi hari ini. Demikianlah warta minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bersama berdiri. Pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.